Renungan Malam, Mukjizat bagi orang percaya. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Matius 21 ayat 21 sampai dengan 22. Di dalam Lukas 17 ayat 6 juga dikatakan, "Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara itu, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Sally baru berumur 8 tahun ketika dia mendengar ibu dan ayahnya sedang berbicara tentang adik lelakinya, Georgie. Sang adik sedang menderita sakit yang sangat parah. Satu-satunya kemungkinan untuk menyelamatkannya adalah sebuah operasi yang mahal biayanya. Hanya saja mereka tidak mempunyai uang untuk membiayai operasi macam itu. Sally mendengar ayahnya berbicara lirih. Hanya keajaiban yang bisa menyelamatkannya sekarang. Sally segera pergi ke kamar tidurnya. Ia mengambil celengan dari tempat persembunyiannya dan membuka celengan tersebut. Kemudian meletakkan semua uangnya di lantai. Ia menghitungnya secara cermat sampai 3 kali. Dengan membawa uang tersebut, Sally menyelinap keluar dan pergi ke toko obat di sudut jalan. Ia menunggu dengan sabar sampai sang apoteker memberi perhatian. Tetapi apoteker itu terlalu sibuk dengan orang lain dan tidak bisa diganggu oleh seorang anak berusia 8 tahun. Sally berusaha menarik perhatian dengan menggoyang-goyangkan kakinya, tetapi gagal. Akhirnya dia mengambil uang koin dan melemparkannya ke kaca etalase. Berhasil! "Hei, apa yang kamu perlukan?" tanya apoteker itu dengan marah. "Saya ingin berbicara denganmu tentang adik saya." Sally menjawab dengan nada yang sama. "Dia sakit dan saya ingin membeli keajaiban." "Apa?" tanya sang apoteker. "Papa saya mengatakan hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan jiwanya sekarang." "Jadi berapa harga keajaiban itu?" "Kami tidak menjual keajaiban, adik kecil. Saya tidak bisa menolongmu. Saya punya uang untuk membelinya. Katakan saja berapa harganya." Seorang pria berpakaian rapi berhenti dan bertanya, "Keajaiban jenis apa yang dibutuhkan oleh adikmu?" "Saya tidak tahu," jawab Sally. Air mata mulai menetes di pipinya. "Saya hanya tahu dia sakit parah. Mama mengatakan bahwa ia membutuhkan operasi, tapi papa mama saya tidak mampu membayarnya. Tapi ini saya juga mempunyai uang." "Berapa uang yang kamu punya?" tanya pria itu lagi. $1 dan 11 sen, jawab Sally dengan bangga. "Wah, kebetulan sekali," kata pria itu sambil tersenyum. $1 dan 11 sen, harga yang tepat untuk membeli keajaiban yang dapat menolong adikmu. Dia mengambil uang tersebut, kemudian memegang tangan Sally sambil berkata, "Bawalah saya kepada adikmu. Saya ingin bertemu dengannya dan juga dengan orang tuamu." Pria itu adalah Dr. Carlton Armstrong, seorang ahli bedah terkenal. Operasi dilakukannya tanpa biaya dan membutuhkan waktu yang tidak lama. Kedua orang tuanya sangat bahagia mendapatkan keajaiban tersebut. "Operasi itu," kata ibunya, "seperti keajaiban. Saya tidak dapat membayangkan berapa harganya." Sally tersenyum. Ia tahu secara pasti berapa harga keajaiban itu. $1 dan 11 sen ditambah dengan keyakinan. Suatu kisah yang mengharukan dari seorang anak kecil yang memiliki perhatian, kasih, harapan, dan keyakinan untuk menolong sang adik dan orang tuanya. Tuhan ikut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Itulah yang firman Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Kita harus memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih,
dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk peroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 8-9. Karena bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat 23. Oleh karena itu, masih ada mukjizat bagi orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.